Bapak tahu nggak berapa sih maksimal masyarakat Teluk Bintu ini bisa beli beras untuk yang kualitas premium? Kalau nggak tahu yang medium, Bapak nggak tahu berapa? Sini ada Bapak jual medium? Dua macam saja Pak, 17 dengan 18. Oke, jadi kedatangan kami ini paling tidak pertama ya. Ini kami sudah menyampaikan informasi ini Pak. Coba Bapak baca. Rupanya ada regulasi penjualan beras Pak yang disepakati semua pelaku perasan bersama-sama. Bukan setiap pemerintah aja. Bahwa di Maluku Papua berapa harganya Pak? Bapak jual tadi 18. Jauh ya Pak. Bapak kan tidak menjual ke Sukarno. Kalau Bapak juga pengecer? Jadi sambil mengecer pada saat ada yang lebih dijual. Yang untuk jual lagi Bapak jual berapa? Kalau untuk jual lagi Bapak ini harganya yang 340 Pak. 340. Jadi berapa? 340 per 20? Coba 17.000. Berarti Bapak jual lagi 18.000 ke siapa? Itu ecer Pak. Pengecer. Kalau yang jual lagi Itu tadi Pak. 340. Bapak beli Dari tangannya Pak Ungkusnya itu sudah dapat 1.000 juga Bapak. Bapak dari mana? Dari Makassar. kita putar dari Manokwari Bapak. Oh, Makassar, Manokwari. Baru di sini lagi Bapak. Bapak yang beli langsung di Makassar apa melalui Manokwari? Dari belas dari sana Bapak. Langsung Makassar. Oh, dari Makassar udah harganya Sudah harga 15 Bapak. 15. bisa lihat invoice-nya ya, Pak. Nanti. Nah, tunggu dulu. Nah, kalau yang medium Medium Bapak 13 bulan. Kalau kontrol bangsa kan lama kita apa? 13.000. Mana? Bapak jualnya 13.000. Ya, anunya Pak. Oh, yang ininya Pak, belinya. Bapak beli 13.000. Jualnya? Beli Pak 30 per 20 kilo. Untuk kali. Untuk penjual lagi. Berapa? 300 juga Pak. Untuk penjual lagi Belinya? 13. Lebih. Apa? 13 per kilo. Begini Pauling kan beli beras medium itu di sana di Makassar kan 13.000. Iya tak? Iya 13.000. Pauling kan bawa dari Makassar ke Manokwari ke Bintu nih, tak putar tuh sampai di sini. Pauling jual di sini berapa? 310. Itu khusus untuk beras dalam bentuk kemasan, ya toh? Tapi kan Pauling sini kan ada jual lagi ke pengecer, ya toh? Sudah Pak. Ya, Kalau untuk cepat 17. ya Medium. medium berapa? 17. Oh, jadi medium Saya itu cepat 17. Dari Bapak belanjanya 13.000. 17 100. Seputar ongkosnya Bapak belum itu ongkos. 4.000. Belum itu ongkosnya Pak. Ongkos cepat harus terpisah dari sini. Kan kereta dari Manokwari. Iya, ada sekitar 4.000 selisihnya. 13.000 sampai 17.000. Sampai ongkosnya Pak ke sini dari sana. Kembali ke punya Pak itu yang lebih. Ada 1.500 ongkos. Kalau ongkosnya Pak di sini Pak, dari 5 ton saja, ada 5 juta ongkosnya lebih Pak. Tapi semua lewat Manokwari. Istilahnya Pak saya jelaskan ya. Iya. Kita mau coba gimana di Papua Barat, khususnya Teluk Bintu ini, gimana caranya Pak, misalnya Bapak nih distributor, bisa jual harga segini gimana caranya Pak, masyarakat? Saran Bapak gimana? Kalau begitu Pak, di tiap saya jual juga yang ada di belakang soalnya Pak. Kalau ini Pak, Iya. Saran dari pelaku distributor agar masyarakat Teluk Bintu ini bisa dapat harga 15.8 sama 15.5, apa yang harus dilakukan? Pemanya yang kirimkan aja dulu. Oke. Ongkosnya Pak sekarang kontainer ke Manokwari 22 T. Catat dari Sulawesi Selatan Ke 22.500 per 22 juta. 22.000 per itu beras semua. Isinya satu kontainer itu Bahannya Pak ada 24 setengah. enggak ton beras semua. Ada begitu. Bapak satu kontainer orderan Bapak. Oke, ya udah. Itu 22.500.000. Itu Manokwari lagi gitu nih Pak 15 juta. Berarti oke 12 juta.
dari Manokwari ke sini per satu kontainer sudah dari 15 juta. Itu Pak kalau jujur, kadang Pak istilahnya kena tilang, bayar lagi 500. Kalau deh ada yang nilang nih Pak Laden. Apa Pak? Terang Pak. Iya, Kalau yang terang. nilang, Berarti itu nanti kalau jujur kita pangkat dengan. kita bikinin stiker khusus armada Iya, Pras. Saya terus Pak. yang Kadang angkut kesian, tangan. kadang kalau Ada di Polda di pengecualian. sana Pak dapat tilang, dapat imigrasi 500. Namanya Laudin. Yang nilang namanya Tidak Laudin. tahu Pak. Tidak ada Pak. Saya tidak ada mau sebut nama. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kadang Pak itu tilangnya 1,5 juta baru sampai di sini. Nah, sebagai distributor, Bapak bersih untuk berapa sih? Saya Pak kadang 500 rupiah 500 per kilo. Kalan 700. Kalau jujur lagi 500 kali. Jadi kalau kena tilang lagi Pak. Enggak, 1.500 kali Bapak untungnya. Tilang itu ya. 1.500 kali. Sikat kita Pak. Paling gede Bapak 700. Oh, dapat 700. Jadi saya Pak terus terang kadang tidak wujud lagi Pak itu kena tilang. Berarti ibaratnya kalau untuk mematuhi mah Bapak sebenarnya mau ya selama harga dari Makassar. Ya ditekan Pak kalau dari sana jadi tekan kita kan Nah, berapa? Dari Makassar seharusnya berapa harganya? dari Bapak saja yang tekan di sana terus supaya Iya berapa? Biar hitungannya Bapak di sini. istilahnya bisa di sana Pak standar 12. 12 ribu dari sana, di sini bisa 15 ribu. Pokoknya Pak 12,5 12. Kita sampai di sini sekitar 16 Pak. Kalau bisa. Enggak, langsung 15.8 atau 15.5. Berapa ke sana? Bisa. Ya, seharusnya di sana berapa harganya? Kalau di sana Pak 11 yang stok. 11 ribu. Oke, kan nanti kan ada beras bulog nih. Saya tidak jual pernah Pak. Enggak apa-apa, kita nawarin Bapak mau kan? Tidak tahu Pak saya jual itu dari dulu tidak pernah saya jual. Pak kadang di berita kita Pak tidak kau jangan Bukan beras jatah, bukan beras bantuan, beras SPAP yang 5 kilo. Mau ya? saya ini penggunanya Pak keras. Nanti kan ini Iya. saya ini kan jual saja kali ini tak berbayar lagi. Saya modal Pak. Apa siapa? Ini yang punya Pak. Yang dari Makassar. Nah, Pak, Oh, itu Iya, dia bukan pikir. Jadi dia koordinasi. Iya, betul. Jadi saya bilang ini lagi uang. Broker dia. Ibaratnya itu juga yang membuat itu Iya, kita jadi persoalan. ada mekanisme. Itu juga salah satu strategi kita nanti ya. Berarti Bapak pertama adalah diharapkan kalau mau penerapan AIT beras sumber di Sulawesi Selatan ada Surabaya juga. Kadang Pak. Oke, kalau Surabaya berapa harganya? 11.000. Kau kontainer tak? Dari Sulawesi Selatan. Saya orang mungkin. Wih. Tadi penyelesaian secara adat. Ini sudah selesai sudah, memperparkan betul ditugasin ke sini udah. Saya Pak kalau ditanya kooperatif. Iya. Jadi 11.000. Kalau CD. mau 11.000 Pak saya siap. 10 CD, 10 CD. Silat tetap bisa. Sebab saya di tengah Pak. Oh, 11 maksudnya. Saya bilang 10 bisa enggak? Sudah berat. Iya. Ya udah, berarti kan ibaratnya kalau Bapak marginnya keuntungan bersih 300 juga masih bisa ya, Pak. Untung lah ya sebagai usaha ini. 300 rupiah per kilo Bapak keuntungannya. Bunga apa? Oh, mana kau? Bapak? Itu kering. Mana anak-anak yang mau bayar? Oh, saya yang lain bayar. Lu ngapain sih? Kerja di sini. Oh, Enggak apa-apa, berarti kita kok tidak jual pentolan? hubungi dengan Danantara ya, Pak. Kenapa? Ada kurnya. Baru tinggal di mana? Tepat. Bapak saya bayar pajak lagi. Bapak kredit komersil Baik, Pak. sudah. Jangan kredit. Berarti ya tetap kan kena becek ini harus lunas dulu. Paling nggak nanti bantuan ini ada mungkin dari ya nanti kita coba cari gimana instansi yang siapa ya. Tapi Bapak terima dulu ya Pak. Kata dia Pak. Kami Saya Satgas siap dalam. yang tidak ada salah benar tapi ditemukan Bapak jual di atas HNT. Kalau ya, karena Bapak mengakui kesalahan, kita kasih teguran tertulis. Diterima dulu ya Pak, ini sesuai SOP kami kerja.
Mana dinas perdagangan? Pak, jelaskan Pak. Cuma ini mungkin Pak izin Pak. Ya. Kami mungkin dari pemerintah daerah ini bisa membantu bagaimana menurunkan HIP ini sampai dengan harga HIP. Terus tadi Pak Oleh sampaikan bahwa biaya besar antara transportasi dari Manokwari sampai di Wonogiri. Oke, kami pemerintah Kabupaten Teluk Itu bisa melakukan subsidi kepada tadi kendaraan, misalkan dengan trek, armada, pakailah armada kita dari dari TNI Polri atau Polres dari Manokwari, atau kami subsidikan transportasi misalkan. Berarti kalau kita subsidi transportasi, Pak Oleh harus menentukan harga ini. Iya, atau karena biaya besar, ada tahu kan yang seperti itu. Bersahabat kan Pak? Bersahabat dengan kami pemerintah. Kami subsidi transportasi dari Manokwari, misalkan Pak Oleh muat 5 ton dari Manokwari sampai sini biayanya kan 5 juta. Nah, ini kita subsidi. Jadi Bapak tidak usah bayar subsidinya berapa, ya terus ongkos kirimnya. Sehingga Bapak bisa menentukan harga beras yang ada di sini. Ini solusi kita. Kira-kira mau apa tidak? Jadi pemerintah. Oh iya, kalau begitu nanti kami sambil ke tanah tangan akan berembuk dulu sama-sama. Kami akan bicara komunikasikan barang ini dan kami akan undang semua distributor maupun ini yang ada. Saya kira itulah. Diterapkan pemerintah kita itu. Ya, Iya. Iya. Yang penting bersahabat ya Pak, saya terima ya. Untuk sementara. Udah mau bilang. Coba lu 11 dulu. Masih banyak katanya harus dibereskan. Iya. Jadi belum bisa kita tutup ya. Jangan dulu ya. Jadi masyarakat Pak mengamuk sama saya. Oh iya. beres tidak ditutup. Enggak, udahlah. Tapi Tidak. nanti kalau bisa lebih dominan beras bulog nih Pak. Saya tidak pernah jual dulu. Iya. Nanti Penawaran dari Pemda nanti, Pak. Pak, kami biasa pakai Pak Oleh ini untuk distributor untuk iya, GPM. Oh GPM. Jadi kami subsidi ke Vendor. dia. Jadi kita kasih uang ke dia, kita subsidi untuk menaikkan harga yang kami bantu dia. Mitra Pemda. Mitra kita. Oke, baik. Dia mitra kami dengan Ikatan Pangan. Udah ya. Jadi Jadi tadi permintaan beliau satu sampaikan ke sumbernya harga sana. beras antara 11.000 12.000. Terus tol laut Pak, Prof. Kata bisa dari Sulawesi Selatan langsung ke Teluk Bintuni. Akan ada rutenya. Kalau masuk di sini Pak, kapal begini. Iya. Iya. Kapal laut kan maksudnya Iya, langsung dari Teluk Bintuni ya. Iya. Kan rutenya ada. Jadi kita ada rute bisa Bisa turun. Iya. Bisa. Itu sudah. Itu solusinya. jadi untuk sementara Pak Kadis begitu dulu. Siap. Transport itu kan bisa. Kita punya jangka pendek, menengah panjang ya untuk di Bintuni sama Papua Barat. Betul. Ya. Jadi kita nggak mematikan usaha Pak Oleh. enggak. Tapi bagaimana biar Kenapa kalau ada begini supaya ditekan dari sana? ya betul. Supaya masyarakat ini. Iya. Main tekan-tekan ya. Biar masuk ya. Masuk ayat ya. Oke, jadi oh, udah ya. Udah Pak Kadis. Sudah. Aduh, disebut siapa lagi? Irwan, Citra. Irwan. Citra. Aqua di mobil. Ibu Tri. Jangan. Di sini ke Citra. Kami ada banyak. Langsung Bu, duluan udah. Ini di mobil di sana. Iya. Ini tempel itu boleh. Siap. Ibu Pak langsung ke Citra. Air mobil. Atau sampaikan teman-teman dari polisi kan bisa duluan ke Citra kan? Iya. Tiga Pak ada di situ Pak. Sudah lari ke sana ke Citra. Santai ya. Enak kayak gini. Jadi memang minggu pertama ini kita identifikasi. Iya. Udah Papua ini. Udah main-main ini kok. Tulis namanya juga. Ya siap. Ya. Ini lagi edukasi. Tidak asum, biasa nggak bisa kuanti. Kota pembelian ya. Banyak kan Kita serahkan surat teguran dari beras, tolong dicatat, tidak boleh hilang.
Sini kan, maksudnya supaya bisa kelihatan di sini toh, sini. Oh, ini taruh. Bentar ya. Ini kalau Oh, ya, Pak. ini dalam ya. Belum boleh tidak. Bisa kata gitu kayak gini. Kita potong. Hei, Kita wartawan di sini suasananya nanti nggak dapat kalau Jadi banyak. Belum. Zal. Ambil kuning. Oh, wawancara ya. Ya. Zal, wawancara langsung. posternya mana posternya? Sudah, sini Bu. Bisa? Oke, Pak Freddy mungkin bisa menjelaskan kegiatan pada hari ini di wilayah Pasar Senen ini masuk kegiatan seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Kami dari Satgas Pengawasan Harga Beras di Papua Barat dipimpin bersama Prof. Arsyad dan juga didampingi dari tim jajaran Polda Papua Barat dan Polres dan Teluk Bintuni dan juga Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni. Kami melakukan giat pengawasan harga beras yang ada di Teluk Bintuni. Kami melakukan pertama secara bertahap dari pedagang pengecer, distributor dan juga retail modern untuk mengedukasi tentang harga eceran tertinggi beras dan berdiskusi dengan para pelaku usaha beras apa yang menyebabkan harga beras di Teluk Bintuni yang kita temui sekarang di atas harga eceran tertinggi, dan meminta komitmen dari para pelaku usaha beras setelah diberikan teguran tertulis untuk sama-sama mencari solusi dengan pemerintah agar masyarakat di Teluk Bintuni bisa mendapatkan harga sesuai dengan HRT. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Prof. Arsyad untuk memberikan arahan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak dari Bapak Pak Kadis, seluruh tim Satgas yang hadir. Terima kasih juga Pak Esbin sudah hadir. Maksud utama kedatangan kita hari ini adalah pertama bahwa mau memastikan bahwa harga beras yang dijual di pasaran kita ini khususnya ini itu apakah dia ada di atas atau pas atau di bawahnya antara-antara, dan kita menemukan bahwa baik sementara ini di premium maupun medium itu masih di atas. Itu satu. Yang kedua, kita mau mengidentifikasi secara real apa yang menjadi pembentuk utama dari besaran harga yang ada itu. Ya, karena ini banyak faktor. Bisa karena akses, bisa karena ujungnya di stok pertama, bisa karena transportasi. Yang ketiga, tentu saja kita mau menawarkan, meminta kepada teman-teman ya, oleh ya, untuk kira-kira apa yang di jalan keluar untuk kita, sehingga bisa menguntungkan paling kurang untuk semua pihak, mulai dari produsen, konsumen, tentu juga yang transportasi, pedagang dan seterusnya. Jadi maksud kita adalah kita semuanya bisa, si produsen bisa memproduksi dengan baik, apalagi konsumen juga bisa akses dengan baik, kemudian pedagangnya tentu untung. Karena kalau tidak untung kan pasti tidak bisa berdagang. Itu akan ada dampak. Kemudian yang terakhir, kita berharap semua tim Satgas ini akan memberi masukan kepada pemerintah pusat bahwa mungkin ada umum, ada khusus. Yang umum untuk semua wilayah produksi yang kurang lebih sama, yang khusus yang mungkin termasuk yang Papua Barat, Selatan, dan karena akses yang sudah lihat sendiri. Jadi tidak usah khawatir, Pak Oleng sebagai distributor tetap usahakan stok tetap, tapi tetap kita mengikuti rambu-rambu yang telah kita tentukan dari pusat produksi. Selanjutnya silakan Pak Kadis. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf ahli dari Kementerian Pertanian, yang saya hormati dari Bappenas, teman-teman dari Polres, terutama dari. Jadi pada prinsipnya kami semua berharap seperti itu. Cuma karena kami di Papua, khusus di zona 3 ini persoalan cukup rumit, terutama berkaitan dengan transportasi. Kami berharap bahwa kalau bisa ini kami dimediasi semua. Kami sudah berusaha sekeras mungkin dari pemerintah daerah bagaimana untuk mengantisipasi ini. Salah satu yang kami antisipasi dari pemerintah Teluk Bintuni yaitu kita akan memberikan gudang bulog yang ada di Bintuni supaya semua konsumen itu bisa maupun ini bisa terjangkau dengan biaya transport yang kita tekan. Kami juga akan berusaha akan berbicara dengan Satgas Ketahanan Pangan yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Kalau bisa kita duduk sama-sama, kita mencari solusinya dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka panjang atau jangka menengah yang kita lakukan, kami sudah berusaha, kami sudah membuatkan surat draft dari Pak Bupati ke Bulog, mulai dari kabupaten sampai ke provinsi sampai ke pusat. Kalau bisa Bintuni ini harus ada bulog, harus bangun gudang di sini sehingga memudahkan biaya transportasi ini bisa ditekan. Itu harapan kita dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk itu saya berharap kita sama-sama mari kita saling berkolaborasi bagaimana supaya menekan HET ini dari harga premium yang tertinggi yang ditulis sudah 20.000 kita bisa sampai 15.800. Kemudian yang HET juga untuk medium dari sekian 19.000 bisa turun sampai 15.300. Nah ini kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bergandeng tangan, terutama putus Satgas Ketahanan Pangan, apalagi sekarang ada Satgas berkaitan penanganan beras untuk premium maupun medium. Harapan kita ke depan sehingga jangan sampai kita masyarakat ini yang susah. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa karena semua distributor mau pedagang juga harus mau untung. Tapi untungnya seberapa harus kita hitung di banyak. Itu harapan kita dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan. Oke, tanggapannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak staf ahli dari Kementerian Pertanian, Bapak perwakilan dari Bappenas, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, teman-teman dari Polda Papua Barat. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kami dari Polres Teluk Bintuni menyikapi bahwa pada intinya kami siap mendukung program yang dilancangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khusus hal ini adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian baru saja kita melaksanakan peninjauan ke lapangan ke beberapa pasar yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Memang masih banyak ditemui harga beras yang di atas harga eceran tertinggi atau harga HET. Maka dari itu kami selaku pengawas pendistribusian harga beras khususnya APH Polri, kami selalu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk sama-sama kita mencari solusi supaya ke depan harga beras di Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ada. Sehingga beras ini dapat dirasakan asas manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian. Oke, Pak, izin ke PTSP. Ini kan sudah ada teguran untuk pengecer ya dengan distributor. Ya mungkin seketika mereka melakukan tidak mengikuti HT tadi, apa yang akan dilakukan oleh PTSP tentang perizinan. Ya, baik, selamat siang yang terhormat Bapak dari Badan Pangan Nasional, Bapak staf ahli, Bapak Kadin Ketahanan Pangan dan juga dari Polres. Kami lebih fokus kepada perizinan yang ada. Nanti kita cek di teman-teman distributor ini, terutama izin pemasukan pangan dan juga tanda daftar gudang. Yang memang saya lihat ada beberapa gudang di Bintuni yang milik distributor yang tidak memiliki izin. Oleh karena kita nanti cek ya di sana. Itu mungkin dari kami jangka pendeknya itu. Terima kasih. Pak Peri, apa tadi kan ada sedikit disampaikan kepada pengecer terkait dengan beras bulog tadi. Apakah mereka mau tahu seperti apa Pak penjelasannya agar dipahami pengecer dan distributor? Untuk masyarakat Teluk Bintuni, kehadiran Satgas Pengendalian Harga Beras
tidak akan menimbulkan kelangkaan beras. Jangan panik, pemerintah punya beras, itu dikelola oleh Perum Bulog. Kami akan menugaskan Perum Bulog yang ada setempat terdekat untuk mengguyur beras-beras pemerintah sehingga masyarakat punya alternatif sumber beras yang harganya sesuai HET. Itu menandakan bahwa pemerintah dengan cara pengelolaan berasnya harganya bisa. Seharusnya masyarakat umum atau khususnya pelaku usaha perberasan lainnya itu juga bisa dalam rangka menutup usaha, tapi dalam rangka membantu ekosistem industri beras itu berjalan beriringan bersamaan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang di HET. HET itu bukan semena-mena dari pemerintah, tapi kesepakatan yang diusulkan oleh para pelaku yang dikatakan ini udah cukup. Sehingga pemerintah mau tahu nih, kalau HET yang disepakati bersama, tapi begitu sudah dibuat, tapi malah menjadikan suatu sarana untuk menaikkan lebih lagi, ini ada apa? Nah, tadi bersama Pak Olen sudah disampaikan beberapa faktornya. Nanti kami menindaklanjuti, Dinas Pemkab juga sudah mulai mau memformulasikan jangka pendek, menengah, panjang. Itu juga nanti usulan dari kami, tim Satgas bersama Perfasyat. Hari Minggu kami akan memformulasikan narasi Satgas Papua Barat ini, khusus karakter di Papua Barat, sebaiknya langkah-langkah strategi apa. Kami juga tidak akan menindak-nindak aja, enggak. Tapi kami juga akan merumuskan exit strategi, solusinya apa untuk di Papua Barat. Dan ini juga akan dilakukan di wilayah-wilayah lain. Semuanya, dari sisi produksi, dari sisi transportasi, dari sisi kepastian usaha, dan juga bagaimana konsumen terlindungi dengan adanya regulasi harga dan juga label. Sehingga kehadiran Satgas untuk itu. Demikian. Oke. Makasih Pak, makasih. Ya. Ya. Pak Olen. Pak Olen, ya. Nanti minta WhatsApp aja. WhatsApp-nya ke Mas Yud aja. Ada linknya ya. Nanti Mas Yud WhatsApp. Minta nomor ya. Ibu, teh pucuk berapa? Oh. Nomor nanti minta nomor apa itu? Mat. Berita-berita kita tadi sudah dikasih. Oh, iya. Kasih. Aman itu. Sudahlah. Sampai itu. Rokok apa? Marlboro Black. Marlboro Black. Marlboro Black. Marlboro Black 1. Itu dah. Itu dah. Marlboro merah 1. Black. Oh, black 1 lagi. Ini 1. Apa? AC yang mana? Berapa? Sudah, jangan. Dan begitu. Gimana cepat aja dari sini Pak? Oke. Saya kalau kata gini Pak, supaya kita ada pemasukan dari tinggal di sana, supaya pabrik ditekan di sana Pak. Tapi nggak memberatkan tuh aja toh. Semangat ini akan ada di sini Pak. Terima kasih ya. Istilahnya Pak ada komunikasi terus. Oke, saya wawancara Pak. Saya wawancara Pak dulu. Pak Oleng sedikit saya. Artinya untuk memperjelas toh, artinya tadi kan sedikit Bapak kan sudah menyampaikan keluh kesah soal transportasi, soal harga dari Sulawesi Selatan, begitupun dengan dari Surabaya Jawa Timur ya. Mungkin Bapak bisa mempertegas kepada petugas yang tadi terkait harga yang sebenarnya itu seperti apa agar memenuhi pasar gitu. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan.
harga yang sebenarnya dari sana kalau bisa. Seperti yang Bapak tadi sampaikan. Sudah Pak, cuma ongkosnya Pak dari dengan modal dari sana Pak, itu ongkosnya yang berat kita. Itu saja Pak. Yang bisa saya sampaikan Pak, cuma ongkos dengan modalnya dari sana. Saja. Apakah nanti dari pembeli ya, pengecer-pengecer yang dalam pasar itu harganya akan disesuaikan dengan yang tertera nanti. Itu kira-kira bagaimana? Ketentuan yang sudah ditentukan. Itu Pak kan belum bisa kita pastikan istilahnya masalah itu. Yang istilahnya Pak, sementara sekarang sesuai yang ada barang kita jual dulu. Menyelesaikan dulu Pak ya. Oke, Bapak. Itu saja. Oke. Makasih, Terus makasih untuk banyak Pak. kendala sebenarnya apa konkretnya Pak Oleng? Ongkosnya terputar Pak dengan modal. Iya ya. Karena tadi saya sampai mendengar bahwa Pak Oleng cukup jauh rutenya Iya dari Pak, Makassar Manokwari ke sini lagi Pak. Manokwari ke sini. Itu ongkos kira-kira berapa untuk transporternya? Yang sampai di gudang Pak kadang 30 juta kalau satu kontainer 25 Satu ton. kontainer. Iya Pak. Dengan mobil Pak itu kalau mobil Pak tuh Itu baru ongkos. ya baru. Jadi itu yang menjadi titik berat sehingga angka rupiah menjual Iya Pak. berasnya Iya. meningkat di sini. Baik. Terima kasih. Pak Oleng, ini nama tokonya apa? Alam bersih. Alam Bersinar ya, Pasar Sentral. Oke, terima kasih Pak Oleng. Ambil minum Pak. Ya, ya. Saya sudah ambil satu tambah lagi. Kalau haus Pak. Saya Pak Miman sering berita kasih yang kadang tiap minggu dari Perindako. Kadang apa sesuai yang ada Pak tadi.